Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya konten pertama kita di podcast Himatek ini berjalan dengan lancar dan akhirnya juga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang benar-benar paling ternama ya di Himatek ini dan terkenal banget di Himatek juga. Podcast kali ini akan membahas tentang mengatur waktu di saat pandemi bersama mahasiswa teknik kimia. Mungkin lanjut aja, ini udah ada narasumber kita yaitu Kak, siapa Kak? Boleh diperkenalkan? Ya, nama saya Puspa Febriari dari angkatan 2017. Ya, saya sendiri sebagai host di sini, nama saya Namira Salsadila, sering dipanggil Namira atau dipanggil Dila. Mungkin lanjut aja kali ya Kak, langsung ke pertanyaan nih Kak. Aduh, berat banget nih kalau ada pertanyaan. Aduh, pusing ya Kak. Mungkin pertama itu yang aku tanyain tentang teknik kimia itu apa sih Kak? Teknik kimia. Kalau dengar teknik kimia tuh rasanya berat banget kayaknya. Bukan lagi Kak kayaknya. Teknik kimia itu sebenarnya ilmu teknik atau ilmu rekayasa. Dia itu merubah bahan dari bahan baku atau bahan mentah yang bisa dijadikan bahan yang bernilai lebih tinggi. Misalnya itu kayak sekarang itu kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan bisa dijadiin B30 ya. Iya. Saya contohnya kayak gitu. Jadi nanti kita tuh perancangan pabriknya itu nanti kayak merancang suatu pabrik dari suatu bahan yang bahannya tuh nilainya bisa dibilang nilainya itu sangat murah. Tetapi setelah kita jadi produknya itu kita bisa jual tuh dengan harga yang sangat tinggi, jadi sangat menguntungkan. Mungkin ada keluh kesah nggak sih Kak? Kayak baru masuk nih teknik kimia, aduh kayak gue salah nih masuk teknik kimia. Kalau kita tuh jangan berpikiran kayak gue salah nih masuk jurusan ini. Sebenarnya kalau kita berpikiran kita salah, kita pasti akan berprinsip bakal salah dan salah terus. Kita ubah pola pikir kita, ya udahlah gue masuk jurusan ini mungkin dengan alasan ada yang tuntutan orang tua atau dia nerusin sekolahnya dari analis tiba-tiba langsung ke teknik kimia. Sebenarnya tuh nggak benar-benar sejalan ya, cuman ada dari analis kan ke teknik kimia pasti ada beberapa yang bisa dipelajarin gitu. Tapi kita jangan berpikiran salah gue di sini, tapi kita udah kecemplung nih di teknik kimia, ya udahlah kita berenang dulu, nanti lama-lama juga sampai kan di ujung gitu. Tapi dengan berenangnya itu kita juga ya belajar, kita baca buku, kita nyelesain tugas-tugas, kita tetap kuliah meskipun bisa dibilang mata kuliah di teknik kimia tuh susah dibanding dengan mata kuliah yang lain tuh benar banget. Cuman kita jangan pernah berprinsip kalau itu tuh susah, itu tuh pasti kita nggak bisa. Kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kita harus berprinsip kan, gue pasti bisa, kita pasti bisa. Dengan kita berpikiran kayak gitu, kita berpikiran yang positif, pasti semua hal-hal yang terjadi itu bakal positif gitu. Kalau boleh tahu sih Kak, Kakak itu lulusan dari analis kimia atau dari jurusan lain SMK-nya? SMK-nya aku kimia analis. Kimia analis, berarti udah ada basic dong ya Kak? Banget. Tapi walaupun udah ada basic tuh kayaknya masih berat banget nggak sih Kak? Soalnya beda banget. Waktu SMK itu pelajaran yang diambil buat dimasuk di teknik kimia itu cuma beberapa aja, itu paling enggak cuma di semester 1 atau 2 kayak waktu kimia dasar di SMK kan ada, di teknik kimia juga ada kan kimia dasar ya, cuman mikrobiologi juga ada, cuman kayak buat yang lain-lainnya itu nggak ada di SMK, jadi lebih mendalam lagi teknik kimia. Oke. Banyak orang yang salah persepsi kalau teknik kimia itu bikin bom Kak. Itu gimana tuh Kak? Aduh. Soalnya tuh banyak banget orang yang persepsi kayak begitu tuh Kak. Lucu banget gitu ya, orang bilang kalau lulusan teknik kimia nanti bikin bom gitu. Nah, itu. Siapa yang mau dibom dan mau ngebom apa gitu ya. Iya betul banget. Padahal sebenarnya aku tuh selama 8 semester diajarin sama dosen tuh nggak ada satu matkul pun yang ngejurus kalau kita tuh bikin bom. Betul banget, kayak itu persepsi orang tuh kayaknya negatif mulu tentang kimia ya Kak. Orang awam tuh berpikiran dulunya tuh ada orang yang lulusan dari teknik kimia kan di universitas negeri lagi di Indonesia. Betul.
dia tuh ngebuat bom gitu dan dia ngebom diri dia sendiri. Sedangkan orang-orang awam itu langsung berpikiran kan kalau masuk teknik kimia pasti bikin bom. Padahal enggak banget. Dari kita belajar dari semester 1 sampai semester 8 tuh sama sekali nggak ada satu matkul pun yang ngajarin kita kalau kita bikin bom. Apalagi perancangan pabriknya itu nggak mungkin perancangan pabrik membuat bom, kayaknya nggak mungkin banget. Nggak mungkin guys. Kayaknya nggak bakal jadi. Iya betul. Jadi orang-orang tuh seharusnya jangan berpikiran kalau kita tuh bakal kayak ngebuat bom. Sebenarnya salah banget. Kalau kita tuh sebenarnya kalau mungkin orang awam kan karena nggak tahu ya teknik kimia itu gimana. Sedangkan kita yang udah ngejalanin tuh lebih tahu. Jadi teknik kimia tuh sebenarnya kita tuh bisa membuat bahan-bahan dari bahan yang tidak berguna menjadi bahan-bahan yang berguna. Betul banget sih Kak itu. Gitu. Jadi tuh bukan bom gitu. Mungkin ada kata-kata gitu Kak buat orang yang persepsinya kalau kimia itu buat bom gitu. Ya sebenarnya itu salah ya, jangan salah banget ya teman-teman yang di rumah, tolong. Teknik kimia itu lulusannya bikin bom itu salah banget. Salah. Jangan sampai seterus-terusan gitu orang-orang banyak banget yang berpikiran kalau teknik kimia itu bikin bom. Sebenarnya enggak. Jadi kita tuh bisa membuat suatu pabriknya itu yang lebih bermanfaat gitu. Misalnya dari bahan-bahan yang nggak berguna, bahan-bahan dengan harga yang murah. Misalnya kayak dari biji plastik itu kan sangat murah, bisa dijadikan produk-produk yang berharga lebih tinggi gitu kan, dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi ya mulai dari sekarang lah jangan berpikiran kalau teknik kimia itu ngebuat bom. Jadi teman-teman juga kalau misalnya lu anak mana, lu jurusan apa? Oh gue anak teknik kimia, gue prodi kimia. Oh lu bikin bom ya? Nah itu kalau bisa bilang stop ya, lu jangan ngomong kayak gitu lagi. Langsung gitu. ngejudge lo bikin bom. Oke, nggak banget jangan itu. ngomong kayak gitu lagi. Sebenarnya gue itu nggak bikin bom gitu. Iya, Gue sama sekali nggak diajarin ngebuat bom gitu. Kecuali ada matkul atau dosen yang ngajarin kita, ada matkul kita yang ngebuat bom. Bolehlah mereka bilang kita kalau kita ngebuat bom. Sama sekali di matkul kita tuh nggak ada yang ngebuat bom gitu. Kalaupun mereka nggak percaya, suruh aja masuk teknik kimia. Iya betul banget. Buat teman-teman yang miranya teknik kimia itu bikin bom, masuk langsung masuk ke teknik kimia Ubarajaya. Asik. Nah ini masih ada sangkut pautannya nih Kak mungkin tentang bom ya. Teknik kimia itu belajarnya apa sih Kak? Apa buat bom? Enggak ya teman-teman, enggak ya. Belajarnya apa? Banyak banget ya kayak matkul di sini buat Kak, lulus jadi sarjana teknik kimia aja harus menempuh 144 SKS. Ya, Itu terus Kak bisa dihitung kali ya matkulnya ada berapa, kayaknya lebih dari 50 kayaknya. mungkin Kak lebih Kak. Dan dari beragam dosen yang ngajar, tapi nggak cuma dari dosen dari teknik kimia aja, maksudnya dosen-dosen tetap teknik kimia, kita juga diajarin dari dosen-dosen yang lain. Kita juga tetap kayak belajar Pancasila juga tetap belajar, kalkulus aja, kalau ada kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kita ngitung integral, hitung-hitung yang kita sama sekali nggak pernah hitung di SMK, di SMA gitu. Itu kepake banget buat di suatu merancang pabrik. Itu buat perhitungan di perancangan pabrik. Terus kita juga belajar proses industri kimia, analisis, terus ajas teknik kimia dan prarancangan tuh semua kita tempuh sebagai gimana ya, syarat sebagai sarjana teknik kimia itu ya kita harus menempuh semua matkul itu. Dan di teknik kimia itu ada beberapa matkul-matkul pilihan. Di matkul-matkul pilihan itu kita bisa mendalami ya. Dari matkul-matkul pilihan itu kita bisa mendalami apa sih yang kita bakal mau mendalami. Misalnya dari polimer, di situ matkul pilihan polimer, kita bisa pilih oh polimer belajar tentang ini ya gini. Siapa tahu nanti prarancangan pabriknya itu tentang polimer, jadi kan kita udah punya nilai tambah atau bekal nih buat prarancangan pabrik kita gitu. Dan banyak banget sih buat mata kuliah yang gimana ya, yang benar-benar penting gitu, bakal dipakai buat nanti di industri ya, di industri setelah kita lulus kita bekerja gitu, ataupun bekal buat kita di luar kampus misalnya di masyarakat gitu. Banyak banget matkul-matkul yang buat menjadi bekal kita gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, apa mata kuliah yang paling sulit menurut kakak nih? Sebenarnya bukan sulit ya. Apa tuh? Kalau kita berprinsip sulit tuh pasti bakal sulit gitu. Tapi bener mungkin sih. ini matkul ini beda dari yang lain gitu. SKS-nya juga bisa dibilang yang paling banyak gitu. SKS-nya ada 4 SKS. Apa tuh Kak? Baru dengar nih kayaknya nih. Baru dengar nih. Belum ngambil ya.
Belum. Biasanya ditempuhnya di akhir, maksudnya di akhir perkuliahan, misalnya kayak di semester 7 itu matkul perancangan. Aduh kayaknya sulit ya Bun. Di matkul itu tuh kita mulai merancang pabrik. Ke pabrik gimana sih? Kita merancang pabrik gede loh, nggak cuma kayak satu kotak gitu doang. Enggak, benar-benar kita rancang dari kita nentuin lokasi itu pabrik di mana, pabrik dengan kapasitasnya berapa, terus kita nentuin juga karyawan yang bakal kerja di situ ada berapa orang, gaji karyawannya, terus juga kita harus ngebeli alat-alatnya gitu, sampai kita harus memperhitungkan pabrik ini nih bakal untung nggak, terus untungnya di tahun keberapa. Ya kalau bisa dibilang susah sih, ya emang susah, cuman kita jangan berprinsip kalau itu susah. Kita berprinsip gue bisa lewatin ini matkul dan gue bisa, pokoknya gue bisa harus berpikiran yang positif aja deh. Kalau dari mata kuliahnya nih ya, kayak perancangan pabrik, ada nggak sih Kak niatan Kakak nih sebagai anak teknik kimia membuat pabrik sendiri? Ada nggak sih? Sebenarnya kalau niatan tuh ada ya. Sebenarnya kalau ada misalnya ada orang yang komisaris atau siapa gitu yang mengajak, gue butuh nih anak teknik kimia, gue mau bikin pabrik. Ya sebenarnya pengen gitu, gabung gitu, pengen banget. Pasti gimana ya, namanya juga teknik kimia, udah pasti yang pertama gajinya tuh gede. Betul banget ya pasti. Kita yang butuhnya pasti kalau udah lulus, kalau bukan mencari uang, iya betul sih buat Kak, memenuhi kebutuhan kita deh. Iya pasti betul gitu banget. Ini kalau buat kayak ngebangun pabrik sebenarnya pengen, cuman kan kayak kalau buat saya sendiri ngebuat pabrik sendiri, kayaknya rasa kepengen ada, cuman embel-embel yang lain tuh kayak modal, Ya, untuk betul banget orang-orang itu kan pasti sulit gitu ya, susah gitu. Cuman kalau ada yang ngajak, mau nggak gabung nih, gue mau bikin pabrik, dengan senang hati gitu, pengen banget bergabung, soalnya biar mengasah gitu kayak rezeki nomplok gitu ya Kak. Namanya juga kita udah belajar merancang pabrik, benar-benar terjun kita ngebuat pabrik kan, benar-benar nilai tambah banget kan buat kita. Kakak nih saya dengar-dengar itu juga ikut organisasi nih di kampus. Betul banget. Kegiatan organisasi itu kan banyak ya Kak. Tugas Kakak cara ngatasinnya tuh gimana sih? Ngatur waktunya mungkin ya. Ngatur buat kuliah sama organisasi? Iya, sama kerjaan juga nih. Kayaknya Kakak juga pekerja juga ya, Bun. Iya benar. Pas aku kuliah tuh awalnya emang aku anak kelas pagi, kelas A gitu. Terus di pertengahan kuliahan pindah ke kelas sore dengan alasan bekerja gitu. Gimana sih caranya lagi kerja, kuliah, terus ikut organisasi? Oh gitu, kayak berat-berat. Gak tidur gitu 24 jam? Enggak juga. Tetap aja tidur gitu kan. Betul. Jadi misalnya gini ya, Wajiban ya itu buat tidur. wajib banget tidur. Jadi kalau pagi sampai sore ya aku kerja gitu, cari uang gitu buat bantu orang tua. Terus pulang kerja ya aku kuliah gitu. Organisasi kan ya, kita kalau udah masuk organisasi gak setiap hari kok organisasi, ya gak sih? Iya benar Paling banget juga sih. seminggu 2-3 kali. Itu juga kalau ada pertemuan rapat, terus kalau ada kegiatan atau acara kumpul-kumpul gitu aja kan. Terus juga kumpul tuh nggak 24 jam, iya nggak sih? Kita kumpul paling berapa jam sih, namanya juga diskusi gitu, kita menyatukan suara-suara, pendapat-pendapat biar jadi satu gitu. Paling itu cuma butuh waktu berapa jam. Jadi kalau sore pulang kerja kuliah, waktu itu kan aku masih offline ya, sekarang kan lagi pandemi, kayaknya enak banget kan gitu bisa kuliah sambil rebahan. Iya betul banget sih Kak. Kalau waktu kuliah offline, pulang kerja itu ke kampus kuliah, kadang ada yang 1 matkul, ada yang 2 matkul gitu. Terus di sela-sela tiba-tiba lagi matkul, maksudnya udah ada jadwal gitu, nanti kita rapat ya jam segini. Kita bisa nggak nih izin ke dosennya? Kan ada yang dosen yang bakal mengizinkan kita buat ikut organisasi, atau maksudnya kita ada kegiatan di luar, tapi setidaknya kita izin gitu ke dosen. Kalau kita izin dibolehkan, ya udah kita tinggalkan ke kelas. Maksudnya kita udah kelas dulu nih, setengah perjalanan kelas, kita izin buat organisasi. Kalau dosen yang mengizinkan ya udah kita ikut, kita keluar kelas terus kita ikut organisasi. Kalau nggak diizinkan ya mungkin sekelarnya kelas gitu. Kalau dibilang bagi waktunya gimana, ya pintar-pintarnya kita sih. Iya betul. Saya gimana ya, kalau kita ngerasa
kayaknya organisasi nggak penting, gue pentingin kuliah Bener aja banget gitu. itu, bener. Sebenarnya tapi jangan berprinsip kayak gitu. Kita tuh di kelas itu dosen emang ngasih kita materi, bener-bener materi yang banyak, cuman wawasan yang lebih luas itu di luar. Dengan kita ketemu orang-orang banyak, kita juga banyak kok dapat ilmu. Soalnya gimana ya, pikiran kepala orang tuh kan beda-beda gitu. Betul banget. Kita ketemu orang, gue dapat ilmu nih dari dia satu. Terus kita silaturahmi juga dapat pahala gitu. Iya, betul banget. Ini kan jadi pinter-pinternya kita aja bagi waktu gitu. Kalau enggak organisasinya bisa enggak di hari Sabtu, kita kan kerja kuliah sama kerja kan Senin sampai Jumat gitu. Betul. Organisasi kan mungkin di hari Sabtu atau Minggu. Di hari Sabtu atau Minggu gue kan ada acara keluarga. Masa sih acara keluarga setiap Sabtu atau Minggu? Paling namanya juga undangan atau arisan gitu. Sebulan cuma sekali, sebulan cuma 2 kali. Tapi kan itu juga gimana ya? Ya kita bisa ikut atau enggak itu kan kita bisa menilai. Namanya juga acara keluarga, nggak mungkin juga kan 24 jam kita juga bisa ikut organisasi sepulang dari acara keluarga atau sebelumnya gitu. Betul. Jadi itu gimana kitanya aja yang memanage itu waktu, dan kita yang berpikiran kalau mana sih yang prioritas gitu loh. Kalau misalnya nih Kak, ada orang organisasi nih, tapi juga pekerja juga sama kayak Kakak, tapi itu dia kayak, maaf ya Kak, izin aku kerja gitu. Maaf ya Kak, aku izin kerja. Itu menurut Kakak itu kayak gimana sih? Itu maksudnya izinnya tuh tiap hari atau Mungkin setiap pertemuan deh. Gitu. Gini ya. Kayak kesel banget nih kalau udah kayak gitu. Sebenernya keselnya tuh gimana? Izin mulu. Padahal dalam hati dulu tuh waktu di himpunan, waktu 2018 2019 itu aku jadi anggota. Iya. Itu jadi anggota Primas. Terus tahun berikutnya itu aku ngejabat jadi wakil ketua himpunan. Di situ tuh ngerasa juga sih banyak anggota-anggota yang bilang, Kak maaf Kak, saya izin, saya kerja. Dalam hati nih ya, saya juga kerja kok. Betul Kak, suka kesel juga ya Kak. Sebenarnya bukan, ya oke lah, boleh izin sekali 2 kali. Cuman kalau bisa di pertemuan selanjutnya tuh ikut gitu. Iya. Jangan maksudnya kerja mulu. Kamu tuh kerja masa iya sih full selama seminggu dari Senin sampai Minggu, terus kerjanya dari 24 jam, kayaknya nggak mungkin banget gitu. Badan kamu emang tulang besi gitu. Kayaknya kan nggak mungkin gitu. Kalau kalian datang, saya datang cuman sejam atau 2 jam nongolin muka, ikut diskusi, terus kalian izin lagi buat kerja, itu juga nggak masalah. Sebenarnya udah ada niatan, dia udah hadir nih, dia bela-belain hadir ke organisasi padahal dia ada kerja gitu. Sebenarnya itu nilai positif. Apalagi di organisasi sekarang itu katanya ada nilai ya. Iya, sekarang ada nilai SPKK. Nah, itu wajib banget sih Kak. Wajib banget, itu sebagai syarat buat yudisium kan. Bener banget Kak. Waktu pas aku masih kuliah nggak ada gitu. Sama jadi kayaknya Kak. Teman-teman aku organisasi aman gitu. Bener Kak. Jangan buat mahasiswa baru, mahasiswa yang di bawah aku gitu. Gimana ya? Poin SPKK tuh sebenarnya penting banget. Itu tuh sebagai syarat buat yudisium. Berapa ya? Nilai SPKK kalau buat yudisium? 100 lebih atau kayaknya 100 lebihan deh Kak kayaknya. Kan kita tuh nyari itu tuh nggak gampang. Kalau kalian ikut organisasi, kalau kalian masuk himpunan, kalau kalian ikut UKM gitu, nanti kalian bakal dapet poin-poin itu, dan itu tuh bisa dijadiin kan buat jadi syarat ikut Betul banget Kak, yudisium. benar. Nah kalau kalian nggak ikut organisasi, terus kalian ikut organisasi tapi males-malesan, gimana ketua kalian bakal ngasih poin ke kalian gitu loh, yang besar mungkin ya Kak, biar kita mencapai nilainya tuh cepet gitu loh. Iya, dan tidak memikirkan SPKK lagi gitu kan. Kalau kalian rajin juga pasti ketuanya bakal ngasih poin ke kalian tuh dengan poin-poin yang besar, dengan ada nilai-nilai plusnya gitu. Jadi ya seharusnya kalian tuh aktif gitulah di organisasi sih sebenarnya penting banget. Di situ tuh kita belajar gimana jadi seorang pemimpin. Terus kita kerja juga kan nggak, namanya kuliah sama kerja tuh beda gitu loh. Di kuliah kita belajar mulu teori, maksudnya dikasih materi gitu kan. Nah sedangkan kerja kita benar-benar terjun ya, praktek ya Kak, lebih tepatnya. Namanya di tempat pekerjaan itu ada yang namanya direktur, manajer, itu kan susunan itu sama aja kayak susunan di organisasi. Iya benar banget. Terus ada juga admin, namanya juga lulusan teknik kimia kan nggak ngejamin juga kan kita bakal kerja di sebidang. Betul gitu kan, banget ada yang tahu juga gitu kan. Jadi kalau kita ikut organisasi, kita jadi sekretaris nih misalnya,
kita bisa belajar dong cara surat menyurat gimana. Betul Mana banget. ada sih di lagi kuliah gitu diajarin, namanya juga jurusannya teknik kimia. Iya, Gak betul. mungkin kan kita tahu caranya surat menyurat atau sekretaris tuh bikin undangan gimana sih, bikin surat atau gimana pembukaan kan nggak tahu. Di situ kan kita bisa belajar. Terus di pekerja tiba-tiba nanti ada lowongannya jadi admin atau jadi sekretaris direktur atau apa gitu. Dari situ kan kita punya bekal gitu. Iya betul kok. Itu sebagai contoh aja sih. Iya sih, benar banget sih. Itu benar-benar pengalaman yang harus kita pelajari buat masa depannya ya. Gitu. Kalau boleh tahu kak, kakak tuh organisasi tuh apa aja sih kak di kampus? Aku di kampus ikut himpunan, itu jadi anggota Abdimas, pengabdian masyarakat, terus jadi wakil ketua himpunan. Setelah dari himpunan aku lanjut ke BMFT, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Aku jadi bendahara umum. Untuk UMKM sih aku nggak ikut ya. Kalau misalkan organisasi di luar juga ikut apa enggak sih kak? Organisasi di luar itu kalau di teknik kimia kan ada BKKMTKI gitu Iya. ya. Tapi kalau buat di luar yang lain dari itu tuh nggak ada, cuma itu ada. aja. Oke. Gimana sih kak cara kakak tetap aktif organisasi di pandemi kayak gini? Sebenarnya buat pandemi kayak gini mungkin ngebuat setiap organisasi-organisasi itu jadi berkurang aktif gitu ya. Iya benar banget kak. Kita tuh malah seharusnya lebih bisa aktif karena apa? Kita tuh buat kuliah aja daring gitu loh, jadi gampang kan, nggak mewajibin harus offline ketemu dosennya, nggak mewajibin harus ke kampus, jadi itu kita lebih banyak punya waktu luang gitu loh. Sebenarnya kita di organisasi kalau lagi pandemi kan bisa, kalau nggak bisa seminar secara offline kita bisa webinar. Iya betul. Nah terus juga kita bisa adain acara-acara secara online gitu. Betul. Terus juga kalau masalah pertemuan masa iya sih udah karena pandemi kayak gini kita jadi malah jarang kumpul gitu loh. Jadi jangan itu malah justru karena pandemi ini kita bisa ciptain kegiatan-kegiatan yang lebih positif, kita galang dana atau kita buat sosial ke masyarakat itu kan juga bisa. Kalau kayak podcast kali ini ya sih kak, kayak buat ngadain acara itu sulit banget buat kayak ngajuin kayak minjem ruangan atau apapun, itu kayak sulit banget kalau untuk ke kampus sih kak. Jadi kita harus ngatur waktunya tuh atau ngatur jadwal kayak aduh ini yakin gak buat ngelakuin atau bikin proker ini, sulit banget sih kak, bener-bener. Dan ini akhirnya podcast kali ini kita berlangsung dengan lancar ya teman-teman. Ada lagi nih kak, aduh banyak banget kak, banyak banget nih kak. Aduh. Gimana sih cara kakak beradaptasi belajar daring, sulit atau enggak kak? Daring, sebenarnya kalau aku ya lebih enak offline sih. Soalnya kalau daring gimana ya, sebenarnya ada kurang enaknya ngerti. ada enggaknya. Pertama kurang ngerti, terus jadi kita tuh namanya juga kuliah daring, kadang kan nggak diwajibin sama dosennya on cam kan. Iya betul. Yang penting dengerin aja gitu. Pasti kita lagi daring, belajar daringnya di rumah nih. Ntar ada aja nih orang tua nyuruh, kak tolong dong suka ini. Banget kak, itu Kan, benar banget. Gak salah sih namanya juga orang tua anaknya, terus sebagai anak juga kan kita berkewajiban membantu orang Iya, tua betul. kan. Tapi kan dari itu sebagai contoh, jadi karena kita membantu orang tua, tadi dosen ngomong sampai mana ya? Nah Saya itu juga kak suka lupa. banget tuh. Nah karena dari kayak gitu tuh jadi kita pertama kurang fokus, materi yang didapat tuh jadi kayak cuman sedikit gitu. Terus juga dosen kan pasti ngomong juga sesuai kayak jamnya doang kan. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 udah, setelah itu tugas. Kita tuh kan pasti bingung ya. Kadang juga karena jaringan lah suaranya nggak kedengeran, atau jaringan kitanya yang error atau gimana, itu juga jadi kendala. Sebenarnya tuh enaknya tuh offline. Kalau kita offline ya namanya juga kita ketemu dosennya ngomong langsung, meskipun kita nggak sepenuhnya ngerti sebenarnya. Di situ tuh kita dengar langsung, kita ngelihat langsung, kita jadi keinget gitu kan, pasti ya ada perbedaannya lah. Cuman karena situasi kayak gini kita ya diharuskan buat daring gitu. Ya udah kayaknya harus dijalankan aja. Kalau bisa misalnya kayak dosennya ngomong kalau PPT-nya boleh diminta, kita minta buat pegangan kita gitu. Misalnya nanti UAS atau UTS bakal keluar kan pasti. Terus juga
rajin-rajinnya kita buat mencatat apa yang dosen omongin gitu. Itu paling males sih Kak kayaknya. Tapi iya sih ngerasa kayak dosennya udah Karena ngomong, udah ngasih PDF nggak sih Kak, jadi terus kayak juga tinggal baca kayak aja gitu. juga Nggak mager usah. banget kayak pengen sambil rebahan Nah, betul gitu kan kayaknya kalau bisa gitu ya Iya, sambil benar banget. dicatat gitu apa yang penting-penting gitu, itu juga bakal jadi gimana ya, bekal kita nantinya. Kita pasti penuhnya pasti nggak inget kan dosen kemarin ngomong apa ya, dosennya nanya kemarin kita belajar apa ya, nggak tahu ya, lupa ya, Betul gimana banget. gitu. Kalau bisa kan dicatat gitu. Terus juga kalau bisa kayak kita tuh lebih aktif ngebuka-buka buku, ngebuka-buka Oh, jurnal, bener kita banget. lebih aktif sendiri, jangan nunggu dosennya Dosennya nyuruh, ngomong ya. dosennya ngomong kalian gini-gini ya. Kalau bisa kitanya sendiri yang lebih aktif. Kita tuh misalnya dapat SK, kita ada satu matkul nih, matkulnya itu 2 SKS. 2 SKS kan biasanya 90 menit ya. Iya. 90 menit itu kita daring sama dosen. Kalau bisa 90 menit lagi kita belajar sendiri. Dengan belajar 90 menit itu kita belajar sendiri, kita bisa buka-buka buku, baca-baca jurnal kayak gitu sih. Wah, kita dapet tips ya teman-teman nih dari kakak ini. Wah, gila. Kalau boleh tahu nih Kak, ada kesulitan nggak sih Kak dari dosennya sendiri kayak Kurang mengerti mengerti, internet iya. gitu loh. Mungkin kan ada beberapa dosen yang misalnya umurnya mungkin udah Tuh, lebih iya, gitu. udah Jadi lebih mungkin ini. karena harus daring atau gimana, Kesulitan. jadi cuman saya kirim filenya aja ya ke WA Nah, gitu. itu- juga kadang ngirimnya lama atau gimana gitu, kitanya susah mengerti. Sebenarnya yang salah itu bukan kitanya juga ya, Iya. kita juga mau nyalain dosennya gimana gitu. Iya, betul banget. Cuman ya udahlah sebisa-bisa kita gitu, pasti dosen ngasih kita materi gitu ya, kita cari sendiri referensinya. Terus misalnya dosen nge-google, nge-meet gitu atau nge-zoom, kok dosennya gini ya nge-zoomnya, kayak kita beranggapan kok dosennya kayak kurang ngerti ya kayak Iya. dosen-dosen yang lain. Ya mungkin ya kita maklumi lah, mungkin Iya, betul karena banget. udah umur, karena situasinya dosennya sendiri gitu ya. Cuman kita harus sebenarnya kita tuh jadi jadilah mahasiswa yang pintar lah, yang pandai gitu loh. Iya, betul. Jangan cuman karena dosennya kayak gitu jadi kitanya ya udahlah bodo amat gitu, Gak peduli dosennya gitu juga ya, kayak yang gitu. penting udah belajar, lu udah Tapi ngasih PDF, gitu, udah atau absen. gimana, jangan kayak gitu. Supaya ilmu dosennya juga bermanfaat, betul. supaya kita dapat ilmu juga, supaya ilmu yang kita dapat juga bisa bermanfaat orang lain. Ya kalau bisa kita jangan berpikiran kayak gitu. Oke. Ada nggak sih positif negatif belajar daring? Positif negatifnya pasti ada ya. Banyak Kalau- banget. Kayaknya tadi udah diomongin ya Bun. Harus diulang lagi kayaknya. Eh, Buat positifnya itu, jadi kita gimana ya, punya waktu luang sih. Waktu luangnya itu bisa dilakukan dengan hal yang positif, kan kita bisa belajar sendiri, atau dari waktu luang itu kita bisa apa ya, cari-cari kesibukan dengan hal-hal yang positif gitu. Terus juga dari kegiatan-kegiatan, misalnya kita ikut organisasi, kan kalau daring tuh pasti kadang nggak full ya, nggak Betul, full Kak. kuliahnya, nggak full, atau jamnya jadi lebih cepet gitu. Iya, Jadi lebih cepet sisanya banget. itu kan bisa kita gunain buat ke hal-hal yang lain gitu. Terus kalau buat negatifnya itu paling karena jaringan, Iya, betul banget. terus juga kitanya susah ngerti, Betul. terus juga jadi kayak gimana ya, terlalu ngegampangin. Iya, benar sih Kak. Aku benar. berpikiran mahasiswa tuh kayak gitu, terus jadi kayak ngebuat kita tuh jadi makin males. Kalau aku mikirnya tuh kayak gitu, soalnya Iya apa ya, sih, benar banget kita sih. aja offline aja udah dituntut kita harus bangun pagi nih buat ke kampus supaya nggak telat. Kan ada ya kan dosen yang kalau telat nggak boleh masuk atau nggak absen gitu, itu udah tuntutan. Sedangkan kalau daring kayak gini tuh jadi ngebuat leha-leha aja. Nanti masih berapa menit lagi, Terus tinggal aku mencet. jam 8, ya udahlah alarm jam 8. Iya, Jadi benar kita banget, Kak. kayak ikut daring, jadi nggak usah mandi lah, yang penting Iya. cuci muka atau gimana kan itu. Langsung pakai kerudung udah itu jadi. juga nilai negatif sebenarnya. Iya, Ya. Terus benar. juga jadinya apa ilmu yang sebenarnya bisa kita dapat banyak itu jadi berkurang gitu loh. Sebenarnya tuh kayak gitu. Sebenarnya kalau bisa tuh ada ini offline gitu. Kalau bisa kayak offline di rolling aja, misalnya mahasiswanya sekelas ada 20, 10 atau gimana. Tapi kan tergantung lagi dosennya kan nggak semua waktunya tuh buat kita doang kan, mahasiswanya juga banyak gitu. Cuman kan gimana
kesepakatannya dari mahasiswa sama dosennya aja gitu. Tapi seiring waktu kan ini kan udah kayak diperbolehkan offline nih Kak. Ada yang banyak banget sekolah, SMP, SD, SMA juga itu udah ada yang offline. Tapi kuliah juga belum offline nih Kak. Dan karena kalau kuliah tuh terlalu banyak gitu ya mungkin kali sih Mas. Kak. Kalau Tapi kayak bunda banget Kak di rumah pengen mulu banget gitu loh. offline gitu Iya. ya. Udah kangen banget kampus gitu ya. Sebenarnya tuh kalau bisa kan kita bisa tanya ke dosennya, Pak, Bu, kita bisa nggak sih adain pertemuan gitu? Apakah sebulan sekali atau setiap 2 pertemuan sekali atau gimana gitu? Apakah dosennya bisa? Cuman kan ada dosen yang balik lagi mungkin karena parno gitu, takut Iya, gitu. benar banget Kak. Enggak ya, kita daring aja. Saya takut kalau ketemu orang-orang mungkin. Nah, Ya benar udahlah banget. kita maklumin kan. Dan kita juga mungkin enggak. juga dari pemerintah belum Iya, miniin gitu dia ya juga, pas. ya udah berarti kan Iya. kita nggak mungkin bisa maksa juga. Sebenarnya kita udah usaha buat ngomong gitu. Terus kalau emang harus ada terus-terusan daring, kalau bisa tuh sistemnya itu yang bisa lebih kita mengerti itu. Jangan cuma nge-zoom atau nge-meet gitu. Sebenarnya itu kan kita cuma ngedengerin, kesannya itu ya udah dosennya kayak ngomong sendiri. Bener gitu kan. banget, Sebenarnya Kak. kadang kasihan juga ya Bener sama banget, dosen. Kak. Suka Ini banget dosennya kayak ngomong gitu. sendiri, mahasiswanya aja hahihi doang Bener. gitu, atau enggak mahasiswanya sambil rebahan Sambil kan, makan sambil ya, makan, banyak. kan dosennya ngomong dari A Iya. sampai Z, ngomong baik banget. Sebenarnya kan kasihan dosennya gitu kan. Terus kasihan juga kitanya jadi nggak punya ilmu, jadi nggak dapet apa-apa gitu kan. Seharusnya kitanya juga berpikiran jangan karena daring, jangan karena kita cuman nge-meet, dosen yang nggak ngelihat, jadi kitanya berpikirannya kayak gitu. Sebenarnya jangan gitu. Cuman kan namanya prinsip orang itu kan beda-beda, kita kan nggak bisa satuin. Betul banget Kak. Kita cuman bisa kayak nyaranin, kita kasih masukan gitu. Terus juga kalau bisa kita tuh jadi mahasiswa yang gimana ya, yang lebih lah. Kalau bisa dosen ngasih ilmu ini, oh kita cari nih, Kita dari cari sini, langsung kita ringkas, bener banget gitu. Jangan jadi malah makin males, takutnya nanti tiba-tiba bulan depan kalian offline semua ya UTS. Wah langsung tuh pada kaget semua ini pelajaran apa nih. Kita tuh kalau bisa persiapin dari sekarang gitu loh. Ya. Nih Kak, kalau gimana caranya memanage waktu di saat kesibukan organisasi, masalah kampus, dan masalah rumah tuh Kak? Aduh, Cuman 3 aja nih. kayaknya 3 aja deh. Oh, kirain ada masalah hubungan. Aduh, kayaknya itu di belakang aja kayaknya nih Kak. Memanage waktu di saat organisasi, kampus, dan rumah. Rasa bener banget sih. Butuh gimana ya? Butuh dukungan, butuh pengingat juga sebenarnya. Iya betul bang. Jadi itu misalnya kita contohnya aku aja ya. Aku pagi sampai sore kerja, itu Senin sampai Jumat. Terus kuliah Senin sampai Jumat juga kan. Contohnya Sibuk ya kemarin Bun. semester 7 itu ngambil prarancangan kan. Udah mulai nyusun skripsi, itu posisinya lagi kerja. Ya udahlah gimana, maksudnya aku tuh nggak pernah berpikiran kayaknya gue nggak bakal lulus nih tepat waktu. Nah, suka banget ya mahasiswa yang berpikir bakal seperti itu. berpikiran kayak gini. Terus itu juga mungkin mereka orang berada gitu ya, Iya, kalau bener. ngerasa duit gue banyak, mau gue lulus sampai semester kapan juga bodo amat gitu. Terus karena orang tua gue juga bakal bayarin gue, kalau lu bisa lulus tepat waktu kenapa enggak gitu kan. Aku posisinya lagi kerja, lagi ngambil skripsi, terus masih ngurusin organisasi di BEM. Namanya juga BEM kan, Iya, lebih di atas himpunan gitu. Bener banget, lebih sibuk lagi ya Kak. Nah, pulang kerja maksudnya lagi kerja gitu, jam istirahat pasti aku juga nyicil-nyicil nih buat ngetik atau buat ngerjain skripsi gitu, nyicil-nyicil meskipun selembar 2 lembar, seenggaknya aku ada tambahan gitu loh. Jangan sampai stuck di situ aja. Kalau aku bakal stuck di situ aja nggak bakal ada perkembangan gitu Bener kan. banget, Kak. Itu skripsi, itu lagi kerja, istirahat atau di sela-sela pekerjaan itu sambil ngerjain skripsi. Pulang kerja entah ada matkul, ya udahlah kita ikutin matkul. Waktu semester 7 itu cuma ada 1-2 matkul selain prarancangan. Terus setelah itu misalnya ada rapat nih BEM, ada kumpul-kumpul BEM. Masa iya sih aku nggak ikut, posisinya aku bendahara umum dong. Seenggaknya setiap minggu itu nagih uang dong. Iya, betul buat banget, anggotanya buat uang masukan BEM. Iya benar banget. Kan nggak mungkin aku nyuruh orang lain buat gantiin aku gitu. Pasti aku pulang kerja langsung ke kampus.
namanya juga pulang kerja nggak mungkin kan mandi dulu gitu. Langsung kayaknya. Langsung aja. Yang penting minyak wangi standby gitu. Terus juga ke kampus langsung ngurusin himpunan. Di situ ngurusin himpunan tuh paling enggak jam 9 baru pulang. Jam 9 baru pulang, entah di rumah ada masalah atau enggak kan kita nggak tahu ya. Kita pulang ntar ada masalah lah, apa masalah adik atau orang tua gitu, yang kita harus kepikiran, kita harus memikirkan juga kan. Gak mungkin juga kayak kita acuh atau ngerasa bodo amat lah, gue udah capek, gue udah pusing di kantor gue ngurusin kerjaan, di kampus gue ngurusin organisasi, belum tugas-tugas gue, belum skripsi gue, masih ya gue di rumah harus ngurusin ini juga kan. Gak mungkin kita jadi kayak gitu. Kita juga harus, namanya juga kita sebagai anak, kita juga sebagai keluarga juga kita harus peduli dong, kita harus sayangi keluarga kita gitu. Misalnya ada masalah ini tiba-tiba pulang, itu adiknya belum ini, kita juga harus mikirin kan. Iya benar banget sih Kak, atau sebagai kakak ya gitu kan, pasti juga kita harus kepusingan, kita ngikut kepusingan, kita ikut mikirin. Cuman ya balik lagi, kita kalau kita ngerasanya nggak bisa, kita mikirnya ya udahlah bodo amat, gue udah capek kayak gitu, kayaknya nggak, jangan sampai kayak gitu. Sebenarnya kita tuh jadilah anak yang gimana ya, berguna gitu buat kedua orang tua. Bener kita kan banget, Kak. kuliah aja udah dibiayain gitu, udah pusing banget biaya ya buat Kak, kayak gitu aja, apalagi di dalam pandemi sekarang ini, iya, masa orang pandemi tua gini juga pasti susah pusing kan, banget ada Kak, yang bener. entah di PHK atau jadi karena bener banget. COVID, WFH jadi gajinya cuma setengah Bener atau banget. gimana kan, kita nggak ada yang tahu. Cuman ya kalau bisa kita jangan malah jadi beban gitu. Terus juga kita jangan malah acuh atau bodo amat sama keluarga kita. Betul banget. Padahal keluarga itu sebenarnya nomor satu sih kalau bagi saya. Tanpa keluarga nggak mungkin lah kita ada di sini. Bener Terus banget sih Kak, nggak mungkin juga tanpa doa atau ridho seorang orang tua, apalagi seorang ibu. Nggak mungkin juga Allah itu ngelurusin jalan kita gitu, kita dikasih jalan, kayaknya nggak mungkin. Oke. Kakak ada nggak sih kayak catatan atau aplikasi yang kayak ngebantu kakak untuk mengingatkan tugas-tugas kakak ini apa, memanage waktu kakak Itu gimana? mungkin karena kalau nggak ada yang ngingetin kali ya. Aduh, Kalau kayaknya ada. kalau nggak ada yang ngingetin kita kayak butuh catatan gitu. Kalau Iya, aplikasi bener. mungkin nggak tahu ya, aku mungkin kalau teman-teman yang lain ada aplikasi kayak gitu bisa banget dipakai. Kayak misalnya kita ngingetin besok jam segini kita ada rapat organisasi, sedangkan jam segininya kita ada kelas pengganti atau apa gitu. Kalau aku sih biasanya dicatat di note aja sih. Kayak misalnya rapat organisasi kan pasti udah di planning dong, rapatnya tanggal berapa, di jam berapa gitu. Pasti kan ada ya mungkin ngaret gitu loh. Pasti kan kita juga bisa memanage waktunya kan. Terus juga kalau buat kayak kuliah, kadang kita tuh lagi organisasi gitu, kita udah ngatur waktu jauh-jauh hari. Misalnya kayak gini, hari Sabtu kita ada rapat ya jam 1, itu udah kita atur dari minggu lalu gitu. Tiba-tiba ada dosen yang minta kelas pengganti. Kita ada kelas pengganti ya di hari Sabtu di jam yang sama gitu. Itu gimana tuh Kak? Nah, di situ tuh salah satunya kita bisa ngomong dulu ke dosennya, maaf nih Bu, Pak, saya di hari Sabtu ada urusan organisasi, mungkin di kelas organisasi kan banyak ya. Iya benar. Kalau di himpunan kimia kan maksudnya kayak diwajibin buat mahasiswanya ikut organisasi gitu kan, pasti yang ikut organisasi banyak. Kalau di situ kalau dosen yang mengizinkan kita ganti waktu apa dicepetin atau dimundurin gitu, kalau bisa ya udah kita ikutin. Tapi kalau nggak bisa kan ada yang dosen maunya saya maunya jam segitu. Ya kalau kalian mau organisasi itu mungkin bukan urusan saya gitu. Nah itu suka banget tuh Kak kayak gitu. Dan ini pas banget sih sama pertanyaannya. Gimana kalau jadwalnya mendadak tuh, sama kayaknya jawabannya Kak. Nah iya, kalau misalnya kayak gitu ya udah kita tuh harus berkomunikasi, diskusi. Kalau bisa tuh komunikasi tuh nomor satu. Misalnya yang mimpin rapat saya yang bikin jadwal buat hari Sabtu, terus tiba-tiba saya yang harus mimpin rapat, terus tiba-tiba saya juga yang dapat jadwal kelas kayak gitu. Saya ngomong lah ke grup, maaf nih teman-teman, saya di hari Sabtu ada kelas pengganti di jam 1 dengan dosen ini, matkul ini, bla 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 bla. Bisa nggak kalau kita waktunya mundur sejam atau 2 jam? Misalnya teman-temannya ada yang setuju, ada yang enggak. Kan kita nggak mungkin dengan egoisnya kita sendiri atau kita keras kepala atau menuntut orang lain. Ada yang bisa atau yang enggak. Kalau emang nggak bisa ya udah, dengan terpaksa saya juga harus ngikutin itu kelas supaya tidak ketinggalan absen atau tugas atau
ilmu dari dosen itu, tapi saya juga tidak meninggalkan organisasi. Kan di situ bisa, kita namanya juga kuliah daring, kan bisa pakai headset kan. Di kuping kanan kita bisa pakai headset dengerin dosen yang ngomong, terus juga kita juga bisa sambil ngomong kan. Kecuali nanti kalau misalnya dosennya manggil kita nih buat dosennya nanya pertanyaan gitu, kita harus ngejawab kan. Mungkin di situ kita kan bisa izin di forum. Maaf ya, saya izin dulu sebentar. Ini dosennya ada pertanyaan gitu. Sebenarnya kalau kita ada omongan, kita ada komunikasi, semuanya itu bakal berjalan dengan baik, dengan berjalan dengan lancar gitu. Tapi kalau kitanya diem aja nih, ya udahlah bodo amat, biarin aja teman-teman yang lain nunggu, orang gue yang mimpin, gue ketuanya. Sebagai ketua tuh sebenarnya nggak boleh egois ya Kak. Sebenarnya harus ada yang pertama tuh yang pasti komunikasi. Gila sih emang ya, ribet ya Bun kalau jadi organisasi. Aku sih mau nanya sih Kak, ini pribadi sendiri. Aku tuh suka kayak kelelahan juga sih Kak, kelelahan banget dengan kayak aku juga kerja nih Kak, tapi aku bisa kerja di rumah, lumayan sih alhamdulillah. Nah itu tuh kayak suka gimana sih, kayak suka dosen tuh kayak mendadak pengennya offline Kak, dan itu pas banget rapat, itu tuh gimana sih Kak? Mendadak tiba-tiba minta kuliah offline gitu. Nah itu kadang kan maksudnya kita posisinya itu udah di kampus atau masih di rumah pas kita lagi rapat itu? Kayaknya sih udah di kampus nih ceritanya ya. Ya misalnya kita lagi kumpul di kampus, tiba-tiba pas udah kumpul dosennya minta offline, offline di kampus juga kan? Iya. Ya udah pas dari situ kan kita bisa tanya ke dosennya, Bu ini apakah mau dimulai tetap jam segini ya? Soalnya saya dan teman-teman lagi ini nih ada kumpul organisasi. Kan balik lagi ke dosennya ya, dosennya itu bakal ngizinin atau enggak gitu. Jadi diizinin buat waktunya itu setelah kita rapat atau kumpul organisasi itu ya bagus gitulah. Tapi kadang ada dosen yang ya saya maunya jam segitu gitu. Ya udah kita mau nggak mau ya kita balik lagi, kita ngomong ke di organisasi, maaf nih tiba-tiba ada dosen yang minta matkulnya mendadak gitu. Kita izin tuh keluar. Kadang juga ngerasa nggak enak gak sih sama teman-teman gitu, suka nggak enak banget sih udah Kak. kumpul, Bener apalagi waktunya mereka kan juga waktunya nggak mungkin sama kayak kita kan, ada yang mereka harus ngurusin keluarganya atau waktu mereka buat ngurusin hal-hal yang lain kan kita nggak bisa samain gitu. Sebenarnya kita yang pertama tuh yang pasti kita omongin dulu lah, cari solusinya gitu. Saat kali Kak ada omongan nih buat teman-teman sekalian yang pengen berorganisasi tapi pekerja juga, terus juga kepusingan nih sama ngatur waktunya juga, itu gimana sih Kak? Tolong kasih kata-kata nih Kak, biar pencerahannya tuh teman-teman sekalian harus ikut berorganisasi juga gitu. Buat teman-teman yang belum gabung nih di Himpunan Teknik Kimia, kalau bisa nanti ada rekrutmen, kalian masuk gitu di himpunan. Terus yang setelah di himpunan, yang keluar dari himpunan bisa masuk ke BEM atau ikut UKM gitu. Kalau bisa jangan jadiin kerja itu alasan kalian buat nggak ikut organisasi. Benar banget itu Kak. Itu gimana ya? Ada nilai positifnya gitu. Nggak semuanya tuh nilai negatif gitu. Ya pasti ada nilai positif dan negatifnya. Cuman kan kita bisa ambil yang positifnya tuh apa aja gitu. Terus jangan jadiin kalian gue kerja terus juga gue juga kuliah, nggak mungkin deh gue punya waktu buat ikut organisasi. Jangan kayak gitu. Kalian tuh juga kan bisa organisasi, misalnya kalian kerja Senin sampai Jumat, terus juga kan kalian Senin sampai Jumat kuliah dong pasti. Iya benar. Nah Sabtu Minggu kalian juga pasti bisa diluangin buat organisasi gitu. Kayaknya nggak selama-lamanya waktu kalian tuh cuman buat kerja dan buat kuliah. Contohnya gini deh, misalnya nanti kalian udah lulus kan pasti kerja, dan yang pasti namanya juga kita kerja pasti akan menikah gitu kan. Benar menikah banget, pasti punya anak gitu. Misalnya seorang istri dituntut misalnya harus kerja, dia harus ngebantu suaminya gitu. Dia punya anak di rumah, dia harus ngurusin anak dong. Iya benar banget, harus banget. Dari organisasi kita ikut organisasi aja kita bisa belajar, kita memanage waktu, kita mengatur mana yang prioritas, mana tujuan kita gitu loh. Tapi balik lagi, maksudnya jangan jadiin juga organisasi itu penghalang kita buat kuliah, penghalang kita buat kerja. Enggak kok, kita di organisasi itu nggak ngelarang kalian buat kerja, nggak ngelarang kalian
Lalu kalau ikut organisasi ya udah, kalau lu ada matkul izin aja lu ikut organisasi lah. Kita nggak ada tuntutan kok ya kayak gitu. Iya. Cuma kan balik lagi ke kita gimana kita ngebagi waktunya. Benar gitu. banget Kak. Mungkin terima kasih ya kakak udah sharing-sharing tentang teknik kimia, tentang organisasi dan pekerjaan kakak. Terima kasih banget buat mahasiswa teknik kimia di Belakang Maya. Asik. Dan demikian podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan konten pertama kita. Nanti kita bakalan ada konten-konten selanjutnya. Jadi jangan lupa kepoin teknik kimia Ubarajaya. Kalian bisa banget kepoin di @himatek_ubarajaya itu Instagramnya, dan bisa ke website www.ubarajaya.acd.id. Kita bakal ada penghargaan kayaknya ini banget ya pun biasanya cetakin sertifikat, sekarang nggak bisa sertifikat gitu. Makasih banyak sertifikat apa nih? Kalau boleh tahu, atas partisipasinya luar biasa dalam podcast mengatur waktu di saat pandemi bersama mahasiswa teknik kimia. Terima kasih buat teman